Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo mengamati pada halaman 128. Pagi itu Edo berangkat sekolah. Tidak lupa Edo berpamitan dengan ayah dan ibunya. Sesampai di sekolah, Edo belajar mengenai iklan. Edo dan teman-teman mengamati sebuah iklan dari selebaran yang dibawa oleh ibu guru. Pada pembahasan tentang iklan sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang pengertian iklan, ciri-ciri iklan, dan bentuk-bentuk iklan di media cetak. Sekarang, kamu akan mempelajari tentang unsur-unsur iklan dan ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam pembuatan iklan di media cetak. Perhatikanlah iklan berikut ini. Ayo berdiskusi pada halaman 129. Setelah mengamati iklan yang ada pada gambar di atas, maka diskusikanlah bersama kelompokmu mengenai unsur-unsur iklan berikut. Tuliskan pada kolom berikut. Yang pertama, unsur iklannya nama produk yaitu payung lukis, gambar yang menarik, gambar seorang perajin sedang melukis payung. 3. Kalimat iklan, payung lukis kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. 4. Keunggulan produk yaitu produk dalam negeri. 5. Harga produk yaitu tidak tercantum. 6. Nomor telepon tidak tercantum. Dan 7. Alamat pengiklan Tasikmalaya, Jawa Barat. Ayo berlatih pada halaman 130. Untuk memperdalam pengetahuan kamu tentang iklan, lakukanlah latihan berikut. Perhatikan iklan kolom dalam sebuah koran berikut. Setelah membaca iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkanlah unsur-unsur yang terdapat dalam iklan di atas. Yaitu unsur pertama, nama produk Toyota New Avanza, gambar menarik yaitu gambar mobil, kalimat iklan yaitu Toyota termurah New Avanza ready stock, keunggulan produk yaitu DP murah, angsuran ringan, proses cepat, mudah data, harga dan servis terbaik, gratis hadiah tanpa diundi. Harga produk yaitu tidak tercantum. Nomor telepon 02218666777777. Alamat pengiklan yaitu tidak tercantum. 2. Bagaimanakah ciri-ciri bahasa yang terdapat pada iklan tersebut? Ciri-ciri bahasa yang digunakan pada iklan baris tersebut adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Buatlah gambar atau visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan yang ada di atas. Berikut ini adalah gambar visual tentang kesimpulan isi teks paparan iklan yang ada di atas. Ayo berlatih pada halaman 131. 1. Coba sekarang amati segelas air gula. Gula ternyata tercampur sempurna dengan air sehingga campuran antara air dan gula terlihat jernih. Ini berarti
gula tercampur rata dengan air. Dalam peristiwa tersebut, termasuk campuran apakah air dengan gula? Berikan penjelasannya. Ternyata, gula tercampur secara merata dengan air dan campuran antara gula beserta air merupakan campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan. Dalam campuran tersebut, terdapat dua penyusun campuran atau larutan, yaitu air sebagai pelarut dan gula sebagai zat yang terlarut. 2. Sekarang coba untuk mengamati segelas air yang di dalamnya terdapat pasir. Sekarang, apakah pasir tersebut dapat terlarut sempurna dalam air sehingga larutan terlihat jernih? Tentu tidak, bukan? Sekarang termasuk campuran apakah peristiwa air dengan pasir tersebut? Ternyata campuran antara air dengan pasir merupakan campuran heterogen. Hal ini dikarenakan pasir tidak dapat larut dengan sempurna dalam air, karena zat-zat penyusunnya bercampur secara tidak merata, serta campuran tersebut tiap-tiap bagiannya tidak sama susunannya. Ayo mencoba pada halaman 131. Sekarang kamu telah memahami tentang campuran dan mengetahui contoh-contoh campuran. Cobalah untuk bereksperimen dengan membuat campuran seperti pada kegiatan berikut. Buatlah kelompok dengan anggota 5 orang, kemudian lakukan percobaan berikut ini. Percobaan ini untuk menentukan jenis campuran beberapa benda. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan percobaan. 1. Alat dan bahan. 2. Langkah percobaan. 3. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan dengan menentukan jenis campuran. Dan 4. Buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan hasil percobaan, campuran homogen atau campuran heterogen. Tujuannya, menentukan jenis dari campuran beberapa benda. 2. Alat dan bahan, 4 buah gelas, 4 buah sendok, air, minyak goreng, pasir, tanah, susu bubuk, dan garam. 3. Langkah-langkah dari percobaan yaitu menyiapkan 4 buah gelas dengan 4 buah sendok. Yang pertama, gelas 1 diisi dengan minyak dan air, setelah itu diaduk dengan sendok. Gelas 2 diisi dengan pasir dan tanah, setelah itu diaduk dengan sendok. 3. Gelas ketiga diisi dengan garam dan air, setelah itu diaduk dengan sendok. Dan 4. Gelas keempat diisi dengan susu bubuk dan air, setelah itu diaduk dengan sendok. Yang kedua, mengamati keempat campuran tersebut, kemudian segera menentukan campuran dari masing-masing gelas, apakah termasuk campuran heterogen atau campuran homogen. Yang ketiga, mencatat hasil dari pengamatan ke dalam tabel. 4. Data pengamatan yaitu keterangan pertama, gelas 1 yang berisi air dan minyak tidak tercampur rata, termasuk ke campuran heterogen. Gelas kedua, tanah dan pasir tidak tercampur rata, termasuk ke campuran heterogen. Dan gelas ketiga, air dan garam tercampur rata, termasuk ke campuran homogen. Dan 4, air dan susu bubuk tercampur rata, termasuk kecampuran homogen. Edo dan Dayu sedang asik mengobrol di kantin sambil minum teh manis. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Edo dan Dayu segera menuju ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional.
Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Berikut ini gambar motif batik awan dari Cirebon. Gambar gerabah dari Kasongan, Yogyakarta, dan gambar ukiran kayu dari Jepara. Karya seni daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ayo berlatih pada halaman 133. Di daerah mana kamu tinggal? Apakah karya seni rupa yang ada di daerahmu? Jelaskan karya seni rupa tradisional yang ada di daerahmu, uraikan dalam kolom berikut. Berikut ini adalah beberapa contoh seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Ayo berlatih pada halaman 134. 1. Sebutkanlah berbagai jenis karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia yang telah kamu ketahui, yaitu terdiri dari seni rupa murni dan seni rupa terapan. 2. Sebutkanlah ciri-ciri umum dari karya seni rupa daerah. Yang pertama, mempunyai sifat kedaerahan. 2. Telah dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang dari sejarah suatu daerah. 3. Corak serta motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah, serta dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat sekitar atau setempat. 3. Sebutkanlah 2 macam seni rupa berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya terbagi atas 2, yaitu seni murni dan seni terapan. 4. Sebutkan 3 contoh seni rupa terapan yang ada di sekitar daerahmu, yaitu batik, gerabah, ukiran, dan patung. 5. Sebutkan fungsi dari karya seni rupa di daerah. Fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, marah, serta pandangan hidup, watak, bentuk, corak bahan, dan juga teknik yang tercermin melalui karya seni. Yang kedua, fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Ayo berdiskusi pada halaman 136. Karya seni rupa daerah di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah memiliki karya seni yang unik dan khas sehingga berbeda dari daerah lain. Mulai dari batik, tenun atau songket, ukir, anyaman, gerabah, hingga lukisan, dan patung, semuanya memiliki ciri tradisional daerah asalnya. Beragamnya karya seni rupa daerah menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.
Coba kamu diskusikan bersama kelompokmu apa yang harus kalian lakukan dengan banyaknya ragam seni rupa daerah di Indonesia. Mengapa demikian? Tulislah hasil diskusi dalam kolom berikut. Laporan hasil diskusi. Kita harus menghormati keanekaragaman karya seni tersebut dengan jalan menunjukkan sikap, yaitu yang pertama, menghormati kelompok atau suku atau daerah lain yang mempunyai karya seni yang berbeda. 2. Tidak menghina hasil karya seni daerah lain. 3. Mau menonton atau menikmati hasil karya seni daerah lain. 4. Mau belajar dan mengembangkan berbagai karya seni tradisional tersebut. Dan 5. Bangga dengan karya seni dalam negeri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dengan menghormati, menghargai, dan mempelajari berbagai karya seni di berbagai daerah Indonesia, maka kita turut melestarikan budaya Indonesia, serta tetap memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.